memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian dari bagi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ucapan syukur dengan ucapan Mari kita siapkan bahwa anggur baru telah dicurahkan kepada kita. Anggur baru dicurahkan dan kuasanya dilimpahkan. Anggur baru dicurahkan, kuasanya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber. Sekali lagi anggur baru dicurahkan. Anggur baru dicurahkan, kuasanya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Allah sumber segalanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta, Ibu Penginjil, Bapak Sintua, dan jemaat Tuhan semuanya. Kita berkumpul kembali lagi di hari ini. Kita mengingat bahwa Yesus yang 40 hari lalu kita peringati kebangkitannya, dan kini kita mengingat kita telah naik ke surga. Kita mengingat akan kenaikan Yesus, dan kita percaya bahwa kenaikan Yesus bukanlah meninggalkan kita umatnya, tapi Yesus menyiapkan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Maka dari itu saya mau ajak jemaat untuk memuji Tuhan, bersukacita. Karena kita tahu bahwa sukacita kemuliaan Tuhan telah ditempatkan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Nyanyi puji Tuhan, balon baik kuduskan di tempat
saudara, kita bersuka cita karena Yesus telah hadir di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku. Sekali lagi nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi Kamu. Persembahkanlah seluruh hidupmu, persembahkanlah seluruh hidupku kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi. Saya masih mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri karena kenaikan Yesus tandanya Roh Kudus siap dicurahkan ke tempat ini. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah bagi tempat ini, bagi gerejanya. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kuasa yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama kita akan bahwa hari ini hari ya Tuhan, pembebasan itu tiba. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan itu. Belenggu dosa itu telah dipatahkan oleh Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Sama-sama kita sorakan, anggur baru telah tercurah. Sama-sama kita mau ulangi lagu ini, bahwa Roh Kudus telah tercurah bagi saya, bagi saudara di tempat ini. Maka dari itu, mari kita bersuka cita, bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus telah tercurah bagi gereja Tuhan. Gerejanya memulihkan umat ini. Sama-sama kita bahwa hari ini hari ya Tuhan,
Roh Kudus telah hadir di tempat ini. Saya persilakan duduk jemaat semuanya. Roh Kudus yang telah kita undang dan tercurah di tempat ini, kita siap untuk mengalir ke dalam diri kita. Siapkan hati kita untuk mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir untuk memulihkan kita seperti tanah kering yang merindukan air. Sama-sama kita naikkan pujian ini untuk membuka ibadah kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, jiwa kita juga rindu Tuhan untuk dialiri oleh Roh Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
sudah bersiap membuka ibadah ini dengan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Bapa, mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadamu untuk penuhilah jiwaku. Karuniamu. Haleluya. Amin. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini juga menandai bahwa Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita untuk melindungi kita, menyertai kita dalam hidup kita. Maka dari itu, saya mau mengundang untuk Roh Kudus datang ke tempat ini dengan minyak yang baru. Karena satu hal yang kami rindu adalah bersekutu dengan Roh Kudus sebagai Roh yang menyertai hidup kita. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, pujian dari Pendeta Sidney Muhede. Datang Roh Kudus, belku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh dari awal. Mungkin ini pujian cukup baru bagi kita, namun saya yakin dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, sekali lagi. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, karena kita bersiap untuk menyerahkan ibadah kita. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah sama-sama kita katakan, satu yang ku rindu, bersekutu. Saya juga mengundang kepada Bapak Sintu Aparusit untuk menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa
Bapa yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Roh Kudus yang kita undang untuk hadir di dalam diri kita masing-masing adalah roh yang penuh sukacita, yang ingin bersaksi terus untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di tempat ini hingga ke seluruh dunia. Mari saya mengundang Bapak, kaum ibu, dan juga pemuda yang ingin bersaksi. Apabila ada kesaksian silakan maju juga ke depan dari pribadi lepas pribadi. Kita undang maju ke depan dengan diiringi bahwa bila roh Allah ada di dalamku, kita bersiap untuk menari. Sama-sama kita menyiapkan tarian kita yang terasik. Karena Roh Kudus adalah roh yang penuh sukacita. Bila roh Allah ada di dalammu, kan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari seperti menari. Mungkin dari pribadi lepas pribadi ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan beberapa hari ini, kita boleh lalui. Kesaksian dari keluarga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta bahwa lainnya telah dipanggil Tuhan, dan kita percaya kita telah berdoa, dan melalui kenaikan Yesus ini Yesus telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi Bapak Jento, almarhum Bapak Jento Sijabat. Kita percaya bahwa harapan dan kepastian itu ada bersama keluarga almarhum Bapak Jento Sijabat, dan juga pengharapan dan penghiburan disediakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga terima kasih juga kepada jemaat juga yang telah mendoakan keluarga Bapak Pendeta, dan juga Bapak Pendeta yang telah tiba di tempat ini kembali di hari Selasa kemarin. Kiranya terus tetap diberikan kesehatan dalam perjalanan hingga tempat ini, dan juga dijauhkan dari penyakit juga untuk keluarga. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan kantong-kantong persembahan kita. Mari saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan kita mau bersuka cita karena sungai sukacita Tuhan mengalir, dan kita bersiap untuk menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya mengundang kepada tugas persembahan. Sama-sama kita katakan bahwa sungai sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, jiwa di setiap
Kita bersiap untuk menyambut firman Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dan kita akan bersiap, mari siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan, bahwa Tuhan telah hadir di hati kita, Tuhan telah hadir di tempat ini, dan Tuhan telah hadir untuk jiwa kita untuk disiapkan, untuk dimenangkan. Karena ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Yes Tuhan, kami hadir. Kami yakin bahwa Tuhan telah hadir di tempat ini, di hati kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Ku menyembah kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada dalam pada Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segala. Karena kami yakin Tuhan, Kau hadir di tempat ini untuk memenuhi jiwa kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Segenap jiwa kami Tuhan bersiap menyembah Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan memuji-Mu. Jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Sama-sama kita mau mengatakan lagu ini. Bapak Pendeta dipersilakan. Hadir di sini, ku rasakan
Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya sangat mengucap syukur dalam segala keadaan yang menimpa keluarga kami, dalam segala keadaan yang terjadi bagi rumah tangga kami selalu mengucap syukur apapun itu. Karena itu adalah puzzle-puzzle yang diizinkan Tuhan tersusun supaya lengkaplah susunan yang Tuhan rencanakan. Kalau kita jatuh, bangkit, kalau kita menangis, kita menderita, itu adalah susunan puzzle yang harus kita lengkapi dan kita ambil. Kalau kita tidak ambil itu maka tidak akan lengkap menjadi gambar frame yang sempurna seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Karena itu saudara-saudara, dengan kebangkitan Kristus, kenaikannya, ini adalah satu keadaan di mana murid-murid itu sepertinya kena prank 2 kali Bapak Ibu dan saudara. Yesus yang dipercaya adalah Allah, dia ada seorang guru yang sanggup mengajar dengan baik. Dia sanggup memberikan mukjizat makanan secara harafiah, mengubah air menjadi anggur, minuman dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika Yesus mati, murid-murid itu sangat kehilangan. Lalu mereka tetap berusaha untuk percaya. Lalu Yesus harus bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Lalu ketika dia bangkit dari kubur, lalu dia melayani Tuhan. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada semua orang. Akhirnya pada waktunya dia naik ke sorga. Dan murid-murid ini kena prank 2 kali. Dia merasa bahwa tadinya Allah yang mereka percaya sudah mati mengalahkan maut, tetapi kenapa lagi harus pergi meninggalkan dia? Oleh karena itu saudara-saudara, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid ini mengalami satu ketakutan yang sangat-sangat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan sampai Roh Kudus itu turun ke atas kita, kepada murid-muridnya, maka jangan pernah tinggalkan Yerusalem seperti itu. Sama seperti itu juga kalimat yang disampaikan kepada murid-murid kepada kita. Sebelum Roh Kudus turun atas kita, jangan pernah tinggalkan tempat ini untuk beribadah. Dan setelah ibadah kenaikan ini, selama 10 malam kita akan beribadah meminta pencurahan Roh Kudus sampai Roh Kudus itu turun kepada kita. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Lalu ketika manusia berdosa, dia harus menganugerahkan anaknya yang tunggal. Yesus harus lahir, dia adalah Allah. Saudara, lalu ketika Yesus mati, maka ada Roh Kudus. Bagaimana caranya kita memahami Roh Kudus ini turun atas kita? Kalau saudara-saudara percaya bahwa Yesus mati untuk saya dan Yesus adalah juru selamat saya, maka itu adalah peran dari Roh Kudus yang membuat kita percaya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya saya tahu ada Roh Kudus? Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk yakin terhadap janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Sebelumnya aja, slide sebelumnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Haleluya. Kira-kira 20 tahun yang lalu lebih saya punya ayah
yang meninggalkan kami. Tahun 2000 ayah kami itu sakit kanker. Ada tumor di dalam tubuhnya. Tumor itu adalah satu multiplikasi sel yang berlebihan. Jadi ada sel yang membelah. Satu belah jadi dua. Dua membelah jadi empat. Empat membelah jadi enam. Enam, empat membelah jadi delapan. Delapan membelah jadi 16. Begitu terus. 16 membelah jadi 32. Terus seperti itu saudara-saudara. Nah kalau ada sel yang membelah satu jadi 3. 3 jadi 7 gitu ya. 7 jadi 11. Jadi multiplikasinya itu tidak teratur dan sangat cepat. Maka akan terjadi tumor gitu ya. Nah sedangkan yang namanya kanker, cancer itu tumor yang sangat ganas. Dia tidak kelihatan tapi dia menyebar ke seluruh tubuh, ke darah, ke seluruh organ-organ. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat tumor, ada orang tumor di sini, tumor di sini, tumor di kaki, tumor di sini, tumor di dada gitu ya. Terlihat. Tetapi cancer dia tumor ganas yang menyebar ke seluruh tubuh. Tahun 2000 ayah saya dinyatakan kena tumor, membengkaklah di bagian lehernya. Seperti itu ya Bu ya. Lalu tahun 2000 kami menangis Bapak Ibu Saudara. Kami menangis kenapa harus ada tumor. Anak Tuhan rajin memberi, melayani Tuhan kok harus sakit begitu ya. Ada orang yang gak pernah ke gereja, gak pernah sakit-sakit gitu ya. Ada orang yang gak pernah beribadah, gak pernah sakit-sakit, sehat-sehat terus. Tapi kita yang datang beribadah kok dicobai Tuhan. Kok kayaknya susah terus gitu ya. Ternyata pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Singkat cerita tahun 2000 itu kami minta tolong ke papi supaya dioperasi. Karena tindakannya hanya operasi atau radiasi atau kemoterapi. Nah ternyata setelah diperiksa ada tindakan yang namanya biopsi. Diambil sampel daging, sampel organ, sampel jaringan lalu dicek. Ternyata ini adalah tumor ganas, maka diperiksa sudah stadium 4. Stadium 1, 2, 3, kalau sudah 4 berarti sudah enggak tertolong lagi itu saudara-saudara. Stadium 4. Nah setelah itu singkat cerita setelah dibiopsi dicek maka dilakukanlah radiasi, disinar. Jadi disinar dengan radiasi yang sangat tinggi, dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga tumor itu jaringan yang berlipat kali ganda itu bermultiplikasi itu akan mati begitu saudara. Lalu ternyata setelah di radiasi matilah bagian jaringannya, tumornya. Setelah diperiksa entah karena semangatnya yang begitu tinggi, entah karena imannya yang begitu tinggi memuncak sehingga tubuhnya menjadi sehat Bapak Ibu. Lalu dokter dan semua tim medis memeriksa tahun 2000 tidak ada lagi terdeteksi adanya jaringan kanker tersebut. Lalu singkat cerita ayah saya dan ibu saya itu sibuk dengan membangun yayasan dan sekolah tinggi. 2 tahun mereka tidak memperhatikan kesehatannya karena mereka fokus untuk membangun yayasan. Kita sudah sembuh, kita sudah lepas dari sakit penyakit begitu Bapak Ibu ya. Lalu ketika mereka fokus tahun 2000 sampai tahun 2002 bahkan ayah saya pun menjadi ketua pembangunan ya di Siantar, Gedung Raja Wali. Gedung yang paling besar, gedung pertemuan di Siantar itu adalah Gereja Pentakosta Indonesia. Haleluya. Gereja paling besar di Siantar, gedung pertemuan yang paling besar di Siantar itu cuma gereja kita gitu. Nah sibuklah dengan itu, akhirnya lupalah dengan kesehatan. Saudara-saudara seringkali karena iman kita, karena kekuatan semangat kita yang meluap-luap untuk melayani Tuhan, maka sakit penyakit juga bisa hilang. Amin. Amin. Ya. Tetapi karena
semangat yang meluap-luap itu juga perlu kedisiplinan. Kalau memang kita harus istirahat, makan 3 kali sehari atau makan 2 kali sehari, bangun tidur, makan dan minum yang teratur, maka kita harus tetap lakukannya. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, setelah tahun 2000, 2002, lalu muncul kembali kanker itu saudara-saudara. Akhirnya perlu dilakukan kemoterapi. Disuntikanlah obat, zat untuk membunuh tumor tadi atau sel kanker tadi melalui darah. Sehingga semua yang dialiri darah itu mengalami kematian perlahan. Sehingga rambutnya botak, lidah-lidahnya semua pecah-pecah gitu ya. Seperti itu. Dan kalau kondisinya fit, sebenarnya menurut medis itu kalau sudah di kemoterapi itu umurnya hanya 2-3 tahun, 5 tahun gitu, tidak mungkin lebih. Karena sel yang baik juga dibunuh gitu. Di kemoterapi itu supaya sel yang buruk dibunuh, supaya umurnya panjang. Kalau tidak dibunuh, 1-2 minggu lagi, 2 bulan lagi pasti meninggal. Tapi kalau dibunuh, sel yang baik pun dibunuh, umurnya mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Singkat cerita tahun 2004 meninggallah ayah kami, ayah saya. Nah, pengalaman ini yang merupakan prank bagi kami di dalam keluarga. Tahun 2000 Tuhan mengizinkan satu penyakit sehingga penyakit itu bisa sembuh. Lalu tahun 2002 muncul lagi kanker itu. Lalu akhirnya tahun 2004 meninggallah ayah kami. Nah, kami merasa ini seperti prank yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Murid Yesus pun ketika dia lihat dia punya Yesus yang hebat, dia harus mati di tiang kayu salib. Lalu setelah itu hiduplah dia, bangkitlah dari antara orang mati, hidup menjadi pribadi yang baru dalam tubuh kemuliaan. Setelah hidup mereka bilang, wah ternyata benarlah Yesus. Inilah benar Yesus. Setelah begitu 40 hari kemudian, loh Yesus justru meninggalkan mereka. Ini karena ini seperti di prank 2 kali saudara-saudara. Sama seperti yang kami rasakan bahwa papa kami sudah sembuh dari penyakit. Ternyata sakit lagi lalu meninggal. Seperti itu ya. Jadi ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu yang menyebabkan mereka perlu diberanikan dirinya oleh Roh Kudus. Yesus naik menyatakan kemenangannya. Sama-sama katakan menang. 1, 2, 3. Menang. Judulnya tadi apa sebelumnya? Slide yang pertama. Slide yang pertama, Dek. Tema kita, Yesus naik ke sorga, kemenangan, ada janji dan amanat. Kita ulangi, 3, 2, 1, kemenangan, janji dan amanat. 1, 2, 3, kemenangan, janji dan amanat. Nah, keadaan yang tadi saya ceritakan itu merupakan sebuah pengalaman untuk kira-kira menganalogikan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami ketakutan sangat berlebihan, saudara. Karena mereka melihat bahwa ternyata saya perlu takut. Wah, Yesus saya mati di kayu salib. Siapa yang gak takut, saudara? Bisa bangkitkan orang mati, kok disalib? Bisa menyembuhkan orang sakit, kok disalib begitu ya? Ternyata setelah disalib, mati, bergetarlah jiwa mereka, saudara-saudara. Harus mati, 3 hari kemudian hidup. Wah, lumayan, dulu Tuhan, kami takut sekali. Setelah hidup, malah naik ke surga, meninggalkan mereka. Jadi mereka merasa di-prank, saudara-saudara. Ketakutan yang sangat berlebihan. Yang perlu Yesus sampaikan, kalau Roh Kudus itu tidak turun kepada kita, saudara-saudara, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang baru. Yesus menyatakan kemenangannya. Slide yang pertama tadi katakan, kenaikan Yesus adalah satu peristiwa penting dalam iman Kristen. Tetapi seringkali kurang diberi penekanan.
Namun peristiwa ini penuh dengan janji, kuasa, dan tujuan. Yesus tidak, slide selanjutnya. Yesus tidak hanya bangkit dari kematian tetapi juga naik ke sorga. Ini menunjukkan bahwa misinya di bumi telah selesai dengan kemenangan. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bukan hanya atas maut tetapi atas segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus tidak hanya menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan, tetapi kenaikannya itu menunjukkan bahwa mission complete gitu ya. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, kita tidak tahu bahwa sorga itu benar-benar ada atau tidak. Ia kembali kepada Bapa dalam kemuliaannya. Filipi 2 ayat 9 mengatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus tidak lagi menjadi hamba yang disalib. Dia adalah raja yang dimuliakan di sebelah kanan Allah. Kenaikan Yesus mengkonfirmasi bahwa identitasnya benar adalah anak Allah. Tidak ada teknologi pada zaman itu yang bisa mengangkat seseorang seperti helikopter atau drone ya. Gitu ya. Karena kalau ada teknologi pada zaman itu ya kan. Ya sekarang sering kali ada yang mengatakan mungkin dulu ada orang dengan teknologi tahun 2100 sampai ke 2000 tahun yang lalu gitu ya kan. Menjelajah waktu gitu ya. Yesus berjalan di atas air saja katanya enggak, itu pasti ada kapal di bawahnya gitu ya. Jadi ada penjelajah waktu, ada timeliner gitu. Saudara-saudara. Yang mau menggagalkan bahwa Yesus itu benar dan tidak melakukan mujizat. Nah, Yesus naik ke sorga itu disaksikan oleh banyak mata, naik terbang ke atas saudara. Tidak ada helikopter atau drone yang mengangkat dia dengan teknologi naik ke atas sorga gitu ya. Dan mereka melihat sampai Yesus itu hilang saudara-saudara. Sehingga kenaikan Yesus itu mengkonfirmasi identitasnya sebagai anak Allah. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kenaikan meneguhkan bahwa Yesus adalah Mesias sejati yang dijanjikan. Allah meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Yesus tidak lagi menjadi hamba yang disalib, saudara-saudara. Yesus tidak lagi menjadi orang yang terhina, tetapi dia bukan lagi orang yang pantas dihina. Karena dia mampu terbang sampai ke langit. Yang mengkonfirmasi dia adalah Allah, dia adalah Raja yang dimuliakan. Selanjutnya, Yesus naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yohanes, saya akan bacakan dulu di Yohanes 16 ayat 7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang disampaikan dan menguatkan murid-murid yang mengalami ketakutan. Karena mereka merasa bahwa saya lebih penting Tuhan Yesus. Ngapain kau pergi Tuhan? Ngapain kau pergi? Tadinya saja mati itu sudah mengagetkan kami. Lalu engkau sudah bangkit dan membuktikan bahwa kematian itu tidak bisa mengalahkan juru selamat. Tapi Yesus mau pergi meninggalkan. Lalu Yesus katakan begitu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus itu tidak akan datang kepada kita yang mampu mengapul-apul gitu ya. Bahasa Bataknya mengapul ya teh. Mengapul itu apa ya? Gitu ya, mengapul ya. Nah kemarin menghibur gini ya, menghibur, mengapul. Jadi bagaimana kita menghibur orang lain? Om Matuson. Jadi Bapak keluarga si jabat, tetaplah semangat, jangan berduka. Lai kau aja meninggal. Baru kau bilang ngomong gitu. Gitu ya kan ceritanya ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Anakmu aja dulu yang meninggal. Baru ngomong kayak gitu. Terus semua orang mengucapkan kata-kata penghiburan yang sama Saudara. Karena apa? Ya karena memang kata-kata penghiburan itu yang harus disampaikan. Dan Saudara, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu yang turun kepada kita yang sanggup menghibur kita. Kalau kita lihat dan dengar orang ngomong penghiburan berulang kali. Karena cuma itu aja kalimatnya. Semangatlah kalian, semangatlah boru, semangatlah inang ya. Memanglah begitu ya kan. Kalau orang Batak atau orang Sumatera kalau ngomong kan diulang-ulang terus begitu ya. Ya artinya sama saja. Nah
Firman Tuhan katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Yesus yang 2000 tahun lalu naik ke sorga, itu tujuannya supaya Roh Kudus itu turun. Seperti itu. Maka Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang ketiga. Dari Allah itu sendiri. Pribadi itu kalau bahasa kita menjelaskannya misalnya air. Air itu sama seperti air. Air seperti air. Iya air Pak. Air kalau membeku jadi es. Air kalau mencair ya jadi air. Air kalau dipanaskan menguap menjadi gas. Tapi semuanya tetap air. Maka ketiga bentuk tersebut adalah air. Begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara. Menjelaskan tentang Bapa, Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tapi air, es dengan es batu beda kan? Beda enggak? Air es, air dingin dengan es batu itu beda. Beda saudara-saudara. Makanya saudara pernah kita bilang gini. Saya mau teh manis dingin. Teh manisnya dingin. Bukan ditambahin es. Kan kira-kira begitu ya kan? Teh manisnya yang dingin. Kira-kira begitu. Jadi air dingin. Air yang berupa es. Dan air yang sudah diuapkan. Menguap menjadi embun. Gas. Itu tiga-tiganya tetap air. Seperti itu juga dengan penjelasan tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah dalam ketritunggalannya, tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Sehingga tidak dikatakan bahwa kita punya Allah yang tiga. Orang Kristen punya Allah tiga, seperti itu ya. Lalu kalau kita mendengar tentang pribadi, saudara-saudara pernah nggak kita dengar orang berkepribadian ganda begitu ya? Kadang dia baik gitu ya, kadang dia marah gitu ya, kadang dia lembut-lembut kali ini. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi orangnya satu. Atau kita kerja sebagai ibu. Di hadapan suami kita sebagai istri. Di hadapan orang tua kita, atau di hadapan tempat pekerjaan kita, ya kita sebagai karyawan. Kira-kira seperti itu. Padahal kita adalah orang yang sama. Nah, saudara-saudara, penghibur ini mampu menghibur hati kita dalam segala keadaan. Kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang sangat dan tidak ada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan itu, maka Roh Kudus sanggup melakukan itu. Karena kebutuhan fisik kadang-kadang tidak bisa memuaskan hati kita, tetapi Roh Kudus bisa menghibur hati kita dan kita menjadi puas. Kalau hati kita menjadi puas, dihiburkan, maka kebutuhan fisik tidak lagi menjadi utama. Melalui kenaikannya, Yesus menggenapi janjinya. Dengan mengirimkan Roh Kudus, inilah yang kita peringati saat Pentakosta, kuasa dari tempat tinggi yang memampukan kita menjadi saksi Kristus. Selanjutnya, kenaikan memberikan kepada kita, memberi kita amanat bukan keheningan. Pada murid sempat terdiam saat Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi malaikat mengingatkan mereka dengan berkata, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Itu adalah malaikat katanya. Yang mengingatkan mereka, mengapa kamu langit? Sedangkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah kekuatan, bukan hanya kekuatan tetapi semangat, hidup yang baru. Kalau kita mau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan punya kekuatan yang baru. Kita mengalami kelemahan, kita mengalami kesulitan, maka Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Udah habis tenagaku, maka Roh Kudus yang akan mencharger tenaga kita, saudara-saudara. Kenaikan bukan alasan kita untuk berdiam diri, melainkan panggilan untuk menjalankan misi Tuhan di bumi ini. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus, bukan penonton yang pasif. Firman Tuhan katakan tadi, kamu akan menjadi saksi dalam pengadilan.
Menurut KUHP katanya seperti itu. Saksi itu berguna untuk menguatkan sebuah perkara. Saksi itu adalah salah satu dari 5 bentuk, 5 alat bukti untuk menguatkan sebuah perkara. Yesus naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, Yesus naik ke sorga itu membuat kita menjadi saksi. Maka kalau kita menjadi saksi, itu akan menguatkan perkara yang namanya Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenaikan Yesus memberikan pengharapan akan kedatangannya kembali. Seperti dia naik ke sorga, demikian pula dia akan datang kembali. Ini adalah janji yang memberikan pengharapan kepada orang percaya. Kalau lagu dunia katakan bagaimana itu? Aku hanya pergi untuk sementara. Padahal lagu itu untuk pacarnya gitu ya. Tetapi lagu itu pas. Bukan untuk meninggalkanmu selamanya gitu ya. Lagu ini untuk pacarnya gitu ya. Bukan dari Tuhan Yesus kepada kita. Tapi pas sekali sesuai dengan Alkitab. Dan ku pastikan kembali pada dirimu. Wah, Roh Kudus akan kembali datang kepada kita. Lalu, tapi kau jangan nakal. Orang takang katanya begitu. Jangan nakal sebagai murid-murid Tuhan. Karena orang yang mengalami ketakutan itu biasanya nakal, saudara-saudara. Iya. Orang yang mengalami ketakutan itu akan nakal. Sekali lagi saya sampaikan, orang yang mengalami ketakutan itu pasti nakal, menghalalkan segala cara. Karena kita butuh mujizat, kita butuh mujizat, kita butuh makan, kita butuh hidup, kita butuh minum. Lalu Yesus sudah naik ke sorga, siapa lagi? Kita perlu halalkan segala cara. Seperti itu. Karena nakal, orang-orang percaya kepada Yesus butuh mujizat. Kalau nggak ada mujizat ya udah tinggalkan. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selanjutnya, itu pesannya. Jangan, kalau lagu dunia tadi katanya jangan nakal katanya. Tapi Alkitab katakan ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana sampai Roh Kudus itu turun kepada kita. Kenaikan Yesus memberi pengharapan akan kedatangannya kembali. Selanjutnya, selesai ya. Tugas kita setelah Yesus naik menjadi saksi. Kenaikan Yesus bukan alasan yang pasif, tetapi panggilan untuk aktif menjadi saksi Kristus di dunia ini. Saudara-saudara, apa aplikasi yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita? Bahwa apakah kita hidup dalam kesadaran bahwa Yesus berkuasa dan hidup? Dan kedua, apakah kita menjalankan tugas sebagai saksi-saksi dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menantikan kedatangannya kembali dengan iman yang hidup dan siap sedia? Hari kenaikan bukan hanya sekedar hari libur di mana kita datang ke gereja. Oh, libur ini. Di kantor saya libur maka saya datang ke gereja. Hari Minggu saya libur kerja, saya tutup warung, saya libur kuliah. Kuliah ada hari Minggu ya? Belum pernah kalian kuliah hari Minggu ya? Belum pernah ya? Tapi anak koas mungkin bisa kuliah Minggu ya kan? Iya. Minggu bukan hanya sekedar hari libur. Atau hari ini bukan hanya sekedar tanggal merah sehingga kita datang ke gereja. Tetapi adalah panggilan untuk hidup dalam iman, kuasa dan pengharapan. Mari kita menyambut Raja kita bukan dengan tangan kosong tetapi dengan hidup yang setia kepada panggilannya. Saudara-saudara, Roh Kudus itu akan mengajar kita, memberitahu kepada kita, menuntun kita, membicarakan sesuatu yang memang tidak bisa kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu berdoa, bagaimana caranya mulutku berdoa? Berdoalah saja, menangis saja, meminta saja kepada Tuhan. Maka Roh itu yang akan memberitahu kepada kita, lidah kita akan berbicara. Saya ngomong, saya menghina orang dengan mulut ini, saya berdoa dengan mulut ini. Begitu Bapak Ibu Saudara. Saya gosip dengan mulut ini, begitu ya adik-adik ya. Saya berdoa dengan mulut ini, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus yang mengganti bahasa kita kepada Tuhan. Sehingga kita berdoa tidak lagi dengan bahasa yang biasanya kita sampaikan kepada orang lain. Itu sebabnya Roh Kudus mampu memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa yang sering kita ucapkan itu sama seperti bahasa yang kita ucapkan untuk menghina orang lain. Seperti itu. Maka perlu bahasa yang kudus. Dan perlu Roh itu yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk berbicara sesuai dengan kehendaknya. Karena Roh itu mampu mengajar dan mengingatkan. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya beribadah, kalau kita tidak tahu caranya membuka Alkitab, maka Roh Kudus itu akan mengajar dan mengingatkan kita. Dalam
Roma 8 mengatakan roh itu menolong dalam kelemahan dan doa. Kalau kita lemah di satu sisi, banyaknya uangku tapi remeng kali aku. Sedikitnya uangku tapi aku paling sabar gitu ya. Semua orang dalam keadaan yang kekurangan dalam satu sisi. Pintarnya aku tapi aku paling gak suka aku dicontek. Bodohnya aku tapi aku paling baik di kampus gitu ya. Jadi ada seringkali kehidupan kita itu menjadi seimbang. Nah, tetapi Roh Kudus itu yang mampu menolong kita dalam segala kelemahan dan doa. Dan dalam Kisah Para Rasul mengatakan dia mampu memberi kuasa dan membuat kita menjadi saksi. Lalu selanjutnya Roh Kudus itu juga yang akan memberikan karunia rohani. Dan Roh itu juga yang akan membuat kita menghasilkan buah Bapak Ibu. Damai sejahtera, kita murah hati, bisa mengendalikan diri. Kita baik sama orang lain. Kita menjadi orang-orang yang bisa membantu orang lain tanpa imbalan. Karena Tuhan yang bisa memberikan kepada kita sebagai gantinya. Dan kenaikan ini mengingatkan kita untuk tetap percaya dan terus percaya bahwa roh itu yang akan diberikan kepada kita harus kita nantikan. Sampai Roh Kudus itu turun atas kita, berdoalah. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan berserulah. Taunya artinya berseru, shout to the Lord katanya begitu. Teriaklah, orang berdoa dengan berteriak bukan menangisi kemiskinannya, bukan menangisi kesusahannya, bukan menangisi penderitaannya, tetapi kita menangis karena Tuhan turun atas kita. Maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus karena kita berteriak, meminta roh itu turun atas kita. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kenaikan ini akan membuat kita menerima Roh Kudus. Saudara-saudara yang belum menerima Roh Kudus, mintalah sampai kita dapat. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan yang berjanji. Yesus berjanji dia akan berikan rohnya kepada kita. Maka janji itu yang harus kita tunggu sampai diberikan. Ketika aku menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini. Amin. Ibu penginjil akan berdoa bagi kita saudara-saudara. Mendoakan seluruh rangkaian ibadah kita ini. Dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Dan menyampaikannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kiranya mendengar setiap permohonan dan doa-doa kita. Aku pun tahu aku tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong kami, yang menggendong tanganmu. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita katakan, aku pun tahu aku tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong kami dari setiap kesulitan kami. Ada tangan Tuhan yang membelai kami. Saat kami mengalami ketakutan, kami menjadi sadar Tuhan tolong kami. Ada cinta Tuhan yang mampu mengangkat kita terbang lebih tinggi. Janji Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada Kau tidak pernah terlambat membantu kami, menolong kami. Cintamu seperti
pagi hari yang tiada terlambat bersinar. Cinta Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan duta sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir aku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Haleluya. bahwa Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah mati dan bangkit. Dan hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Maka ketika Engkau naik ke sorga, Engkau berkata bahwa Engkau akan mengirim Roh Kudus bagi kami. Maka turunlah Roh Kudus, turunlah urapan Roh Kudus bagi semua umat-umat-Mu yang ada di GPI Sidang Bogor ini Tuhan. Supaya kami penuh dengan urapan yang daripada-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa ketika urapan itu ada bagi kami, maka kami akan menang dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya dan kemenangan selanjutnya. Maka Tuhan akan mengizinkan kami Tuhan berjalan terus melewati hari-hari yang Kau percayakan ini bagi kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Karena ketika Roh Kudus ada bagi kami, maka kami akan memiliki kuasa untuk menghancurkan seluruh roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan menuntun kami dalam segala jalan kebenaran Tuhan. Roh Kudus itu akan membawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan ketika kami mati, Tuhan akan membangkitkan kami ketika kami penuh dengan Roh Kudus. Maka mulai nanti malam Tuhan, pada malam ini, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kami akan terus meminta dan menantikan janji-Mu. Maka pada hari yang ke-9, malam yang ke-9, kami seluruhnya Tuhan umat-umat-Mu akan berdoa berpuasa di tempat ini. Dan kami akan setia Tuhan menantikan kegenapan Roh Kudus bagi kami. Sehingga tidak ada seorang pun kami yang kecewa. Maka topik-topik doa akan dibawa dalam tahun 2025 ini. Kalau gereja kami mengalami kemalangan, tapi kami percaya bahwa tahun 2025 ini adalah tahun-tahun penuaian. Kami akan melihat karya-karya Tuhan yang besar berlaku dan datang bekerja dalam gereja-Mu yang ada di Sidang Bogor ini. Kami akan melihat kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami akan melihat bahwa Kau akan mengirimkan orang-orang datang beribadah. Kau akan menyuruh banyak orang datang berbondong-bondong. Maka siapkanlah kami Tuhan untuk menerima tuaian-tuaian jiwa yang besar dalam gereja ini. Maka gereja ini akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Gereja ini akan dikuduskan ya Tuhan. Gereja ini akan diberkati dengan berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan. Pertumbuhkanlah kami juga Tuhan di dalam iman kepada Kristus, untuk percaya kepada perkara-perkara mustahil. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Engkau akan menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Maka berikanlah iman kepada kami, supaya kami Tuhan beriman, percaya kepada Engkau, bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami. Berikanlah kepada kami juga Tuhan pengharapan, bahwa kami berharap hanya Engkaulah pengharapan kami, bahwa Engkau akan datang menjemput setiap orang-orang yang setia. Maka kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kuatkanlah kami supaya
kami dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Semua para hamba-hamba Tuhan, berikanlah urapan-Mu yang ajaib. Berikanlah Tuhan Yesus karunia-karunia yang menyertai pelayanan kami. Karunia kesembuhan berikan kepada kami. Karunia-karunia lain yang menyertai pelayanan ini. Percayakanlah kepada hamba-hamba-Mu yang ada di GPI Sidang Bogor ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu, supaya kami Tuhan mampu menyampaikan firman Tuhan dengan lugas, supaya orang lain dapat diberkati dengan firman yang kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu, perbaharui hati kami, perbaharui hidup kami, perbaharui Tuhan hati kami, supaya dengan hati yang baru, hati yang lama telah berlalu, hati yang baru akan kami pergunakan untuk menyambut berkat-berkat dan sukacita yang melimpah daripada. Maka lewat hari kenaikan ini, biarlah ekonomi umat-umat-Mu naik terus, tidak pernah turun. Biarlah lewat kenaikan ini Tuhan, sukacita kami terus naik, tidak pernah turun. Biarlah lewat kenaikan ini Tuhan, iman kami terus naik dan tidak pernah turun. Dan lewat kenaikan ini Tuhan, kerajinan umat-umat-Mu naik terus, sukacita umat-umat-Mu naik terus, dan semua bersyukur dan bisa bersyukuri apa yang ada. Biarlah kami mengucap syukur dalam keadaan kemalangan dan dalam keadaan apapun. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, kalau Kau izinkan kemalangan terjadi bagi keluarga Bapak Gembala kami, bahwa salah seorang dari paramana kami, satu-satunya telah Kau panggil. Kuatkanlah Tuhan Eda kami, orang tua dari paramana kami. Kuatkanlah mertua dari hamba-Mu ini, supaya ibu kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, supaya dia cakap menanggung segala penderitaan ini dan tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan percayakan. Saya percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar bagi Yemima dan Deborah, anak yang ditinggalkan oleh paramana kami. Saya percaya Kau mempersiapkan masa depan yang indah kepadanya. Kau jadikan dia anak yang taat kepada Tuhan, anak yang berhasil, yang bisa membawa nama keluarga Sidabat makin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh keluarga kuatkanlah, seluruh keluarga mampukanlah, pahamkan bahwa semua ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Masih banyak hal-hal dalam kehidupan kami yang kami sendiri tidak paham, tetapi mampukan kami bahwa kelak kami akan memahami semua yang Kau rencanakan. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Israel Tuhan, yang saat ini sedang terjadi perang dengan Yaman. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau menyertai, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Menangkanlah mereka dalam setiap visi misi yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan bergumul dalam keluarga. Kalau ada umat-umat-Mu yang kesulitan ekonomi, kalau mereka setia di jalan Tuhan, maka Tuhan akan angkat. Mereka akan naik, tidak pernah turun, maju tidak pernah mundur. Dan mereka akan Kau jadikan kepala, tidak pernah jadi ekor. Dan kalau kami juga Tuhan, ada jemaat-Mu yang sakit, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang berduka, hiburkanlah. Roh Kudus-Mu mampu menghibur kami, menguatkan kami dan menuntun kami dalam jalan. Terima kasih Tuhan. Malam ini, nanti malam jam 7 di gereja ini, sampai kepada hari dan malam yang ke-10, dan sampai kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Demikianlah Kau sertai kami ya Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, mulai dari Bapak Gembala kami, para sintua dan penginjil juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semua para pemusik yang percayakan dan juga MC yang selalu membawa acara, siapapun mereka yang berdiri di atas altar ini, perhatikanlah masa depannya dan perhatikanlah apa yang dilakukannya, dan semua yang dikerjakan mereka Tuhan,
adalah untuk kemuliaan hormat bagimu. Bayarlah itu Tuhan, sehingga mereka tidak pernah merasa kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ada pengharapan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Amin. Itu janji kami Tuhan. Meski kami sesak, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, memperluas daerah pekerjaan saudara-saudara, memperluas daerah kekuasaan kita. Amin. Oh, daerahku, dan kiranya setiap malapetaka dijauhkan Tuhan. Segala penyakit, binatang pelahap tidak akan mengganggu rumah tangga kita, tidak akan mengganggu pekerjaan kita, bahkan pelayanan ini. Daripada malapetaka sehingga kesakitan, kesakitan. Sekali lagi kita katakan, kiranya Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Yes. Oh, kiranya Engkau memberkati. Inilah tangan-tangan kami yang terikat Tuhan, yang mengaku bahwa kami hidup berlimpah-limpah atas penyertaan Tuhan. Yes. Amin. Daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, malapetaka, binatang pelahap yang mengganggu keluarga kami. Yes, sehingga kami tidak menderita kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya akan undang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei. Kita akan bernyanyi untuk saudara-saudara. Kepada Ibu penginjil silakan maju. Siapa yang berulang tahun di bulan Mei? Oke. Pakai gitar saja. Silakan maju Ibu penginjil. Siapa lagi maju ke depan? Oke, ada lagi siapa? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei? Atau ada yang tanggal 20, tanggal 30, tanggal 31 ya? Ada? Iya. Nanti ini jangan sampai terbalik ya namanya. Langsung dibilang yang mana. Kembar kita. Selamat ulang tahun. Oh ada coklatnya ya? Coklatnya di mana? Tunggu dulu. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu selamat. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus yang memberkati kita, memberkati rumah tangga kita. Kami selalu berdoa dan setia melayani Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengukur Tuhannya, pimpinlah kamu padamu. Selamat ulang tahun. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sebelum coklatnya datang, kita bilang saudaraku saja. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar engkau tetap setia melayani Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur padamu, saudaraku, langkahmu padamu. Oh saudaraku, selamat ulang tahun. Sekali lagi sampai coklatnya datang. Selamat ulang tahun. Amin. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Amin. Oh, oh, kami selalu ucap syukur. Tuhan telah pimpinlah kamu. Ulang tahun. Baik, kita naikkan ulangi pujian ini dengan lagu Bahagiamu, bahagiaku, bahagia saudara-saudaraku juga. Lagu lama. Oke. Bahagiamu saudaraku, bahagia kami juga. Bahagiamu, bahagia kami juga. Bahagiaku, saudaraku. Matahari bersinar seakan berkata, selamat ulang. Sekali lagi katakan bahagiamu, bahagiaku. Bahagiamu, bahagiaku juga. Bahagiaku, saudaraku. Matahari bersinar seakan berkata, selamat ulang tahun. Kasih Allah seiringlah kamu, panjang usia semakin
Bahagiamu, bahagiaku juga. Bahagiamu, bahagiaku, saudaraku. Bersinar seakan berkata, selamat ulang tahun. Kasih Allah, kasih Allah, seiringlah kamu. Panjang usia semakin dikasihi Allah dan manusia. Ku sambut tanganmu, ku ucap dengan selamat ulang tahun Ibu Penginjil. Selamat ulang tahun Ibu Penginjil. Ku sambut tanganmu, ku ucap dengan Pak Sintua Parusi, Pak pulang Sintua Parusi, Sintua Parusi. Ku sambut serasi kasih. Selamat ulang tahun serasi. Ku sambut Marcel kasih. Selamat ulang tahun Marcel, saudaraku, saudara Marcel. Ku sambut Marvel. Selamat ya. Ini Jesslyn. Jesslyn sayang. Ku sambut tanganmu, ku ucap dengan saudaraku. Selamat ulang tahun saudaraku. Jadi untuk bulan depan Bapak Ibu kita akan rayakan di akhir bulan juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan malu-malu, jangan malu untuk bilang kalau kita ulang tahun tambah tua. Nggak apa-apa, tambah cantik, tambah ganteng Bapak Ibu saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan lupa nanti kita akan beribadah 10 malam sampai 10 malam berturut-turut. Setiap malam jam 7 malam kita akan berteriak memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dengarkan firman Tuhannya sebentar saja. Lalu sampai 20-30 menit kita akan berteriak memuji Tuhan, berdoa, meminta roh Tuhan turun atas kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jam 7 malam kita akan mulai. Bapak Ibu sempatkanlah untuk kita beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah berada di akhir ibadah kita. Dan mungkin pengumuman sedikit untuk nanti malam jam 7 malam kita akan mulai doa 10 malam. Di jam 7 malam kami mengundang Bapak Ibu, adik-adik, pemuda, sekolah minggu juga untuk ikut berdoa. Karena yang setelah dibilang oleh Pak Asintua hari Minggu kemarin bahwa doa 10 malam ini doa yang bisa doa yang ketika kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, khususnya di doa 10 malam ini adalah doa yang powerful, doa yang bisa menjawab harapan-harapan doa kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengumuman berikutnya juga untuk ibadah hari Minggu tetap diadakan jam 9. Untuk latihannya akan diinfokan menyusul oleh koordinator TPM. Dan
kita berada di akhir ibadah kita bersiap untuk mengakhiri ibadah kita, bahwa kita siapkan kantong-kantong persembahan kedua kita. Dan Yesus yang naik ke surga itu telah memberikan pengharapan bagi kita, sehingga kita diberikan kepastian bahwa Yesus telah menyediakan tempat kita di surga. Jadi terimalah sukacita surga ini. Mari kita sambut berdiri untuk bersalam-salaman. Sama-sama kita naikkan, terima sukacita surga, itulah kekuatan jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ataskan kuasanya, takutkan pada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Mari kita bersuka cita karena kita akan menerima sukacita surga.